Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok Gross National Income di sini kami akan melakukan wawancara pada perusahaan logistik yang berada di Kota Tanjung Pinang. Untuk perusahaan logistiknya yaitu Si Cepat. Mari ke keseruan kami. Setiap langkah dimulai dengan ide dan gagasan. Keyakinan untuk maju dan berkembang. Dengan bentangan pulau Indonesia dari Sabang hingga Merauke, diberkahi kekayaan alam melimpah, budaya penuh keragaman. Kami bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk negeri ini. Berinovasi dari waktu ke waktu untuk mewujudkan kemudahan dalam setiap aktivitas masyarakat untuk Indonesia, memudahkan mereka yang bergerak, menghadirkan masa depan dalam genggaman tangan. Upaya demi membangun masyarakat digital, bentuk peduli untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia. Si Cepat senantiasa berinovasi untuk Indonesia. Bekerja membawa bangsa kepada kemajuan dengan visi menjadi perusahaan ekspedisi yang memberikan layanan mudah, cepat, dan terpercaya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan kepuasan pelanggan secara konsisten, peduli, dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kami percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Gigi, etos kerja unggul, sepenuh hati melayani, integritas, dan teamwork. Nilai-nilai perusahaan untuk mewujudkan setiap mimpi yang ada. Meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan terpercaya. Tak pernah ada kata ragu untuk terus konsisten melangkah maju. Komitmen sepanjang 1 dekade usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara hingga menjadi yang terbaik. 1 dekade Si Cepat, transformasi kinerja untuk menjadi yang terdepan. Oke Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Yuda Putra dan juga kelima teman saya. Kami di sini merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Bang. Jadi di sini kami ingin melakukan wawancara untuk melengkapi tugas mata kuliah kami manajemen logistik Bang. Sebelumnya kalau saya boleh tahu nama Abang siapa ya? Perkenalkan, nama saya Asfa Budi Widianto. Saya di sini dalam jabatannya sebagai koordinator. Kalau temannya Bang? Oke, perkenalkan nama saya Dwi Hardiansyah. Saya jabatan sebagai sales marketing. Oke Bang, kita langsung masuk ke proses wawancara aja ya Bang.
Jadi di sini kami memiliki beberapa pertanyaan, Bang. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran barang di perusahaan si cepat ini, Bang? Baik, proses penerimaan dan pengeluaran barang. Iya, Bang. Jadi proses penerimaan barang ini kita bisa secara online maupun offline. Yang online itu bisa melalui marketplace, contohnya udah bekerja sama kayak Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan lain-lain. Bisa juga melalui website si cepat. Kalau misalnya secara offline itu bisa pengirim drop off langsung ke drop point si gerai si cepat. Kalau untuk proses pengeluaran barang, kita paket setelah proses di gerai itu kita ada vendor. Nanti pengeluaran barangnya itu melalui vendor udara, ada laut maupun darat. Pengeluaran barang. Oke, Bang. Untuk pertanyaan kedua, Bang, apa saja jenis layanan logistik yang disediakan di sini, Bang? Jenis layanan pengiriman ya. Iya. Jenis layanan pengiriman itu kita ada 4 layanan. Yang pertama ada layanan reguler, itu mulai dari 01 sampai 1 kilo, maupun barang besar itu ada namanya layanan kargo, itu minimal 10 kilo. 10 kilo minimal ya, Bang. Dan ada juga layanan si untung, itu pengirim yang kirim drop point ke gerai si cepat. Kalau misalnya layanan halu itu melalui marketplace layanan. Itu aja. Ya, itu aja. Untuk selanjutnya itu kalau di si cepat ini teknologinya apa, Bang, untuk melacak dan mengolah inventaris itu, kayak untuk melacak barang atau segala macam itu? Tracking ya? Iya. Oh, kalau untuk si cepat, kita kan setiap ekspedisi itu beda-beda ya inovasinya. Kita ada sistem website kita, ada aplikasinya namanya TMS ya, untuk ngecek barang. Terus kita ada sistem barcode, yaitu untuk mengidentifikasi paket tersebut. Yang kedua kita ada GPS Untuk melacak paketnya ya, Bang. ya. Kan kalau misalnya di kayak layanan seperti ini kan pasti sering terjadi kayak kemacetan, kayak overload gitu kan. Nah, kalau dari si cepat ini kayak mana, Bang, mengatasi hal tersebut? Diulangin lagi pertanyaannya. Bentar ya, Bang. Dari si cepat ini kan banyak nih tantangannya seperti overload, lepas tuh ketetapan waktu pengiriman dan perubahan regulasi. Nah, dari si cepat itu seperti apa tindakannya? Oke, jadi itu untuk mengatasi tantangan ya berarti itu ya, gitu ya. Tantangan. Jadi setiap konsumen itu kan makin lama kebutuhannya pasti pengennya yang cepat gitu kan. Jadi inovasi kita juga, kita setiap perkembangan waktu kita selalu update sistem kita agar paket tersebut cepat sampai, maupun route-nya kita selalu update. Gitu. Kalau kapasitas angkutan dari si cepat ini dan penyimpanan pada si cepat ini berapa, Bang? Kapasitas angkutan untuk satu gerai sini itu Iya. Kalau untuk kapasitas kita ada mobil Grandmax itu kapasitasnya 1 ton. 1 ton. Ya, kita bisa ngantar sekali ke gateway itu kapasitasnya 1 ton. Kalau untuk di gerai bisa sampai 3 maupun lebih. Baik, pertanyaan selanjutnya, kebijakan keselamatan dan keamanan yang diterapkan dalam si cepat ini gimana, Bang? Kebijakan keselamatan pada paket berarti ya. Jadi kebijakan kita dalam pengiriman biasanya kita tuh ada kategori dalam pengiriman paket. Dalam pengiriman paket untuk keselamatan itu biasa kita selalu bertanya pada pengirim kira-kira isinya apa. Terus dari segi kemasan maupun dalam proses, setelah kita proses
kita selalu biar nggak rusak atau gimana, kita karunginnya melalui kantong. Jadi biar kalau cuaca hujan atau apa, paketnya nggak basah. Tapi packingnya ekstra gitu ya, Bang? Ya, betul. Lalu Bang, gimana nih si cepat berkontribusi atau ikut andil dalam mengurangi khususnya dampak lingkungan dari kegiatan logistik? Oke, kegiatan logistik dampaknya. Jadi si cepat ini pertama ekspedisi yang menggunakan kendaraan motor listrik. Jadi ekspedisi cepat ini pertama yang bekerja sama dengan perusahaan Volta namanya. Volta. Ya, jadi karyawannya itu pengantarannya itu ada yang pakai motor listrik maupun mobil listrik gitu. Jadi si cepat itu ekspedisi pertama yang green logistik lah jatuhnya. Selanjutnya Bang, apa upaya perusahaan yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam layanan logistik? Oke, efisiensi. Mengatasi efisiensi biasa setiap ekspedisi itu pasti ada namanya efisiensi. Jadi untuk mengatasi efisiensi ini biasanya kita bekerja sama dengan layanannya 3PL. Ya, 3PL. Jadi paket yang masih route-nya kita belum ada, biasa kita lanjutin melalui yang kerjasama dengan 3PL. Tadi habis efisiensi apa lagi tadi? Efektivitas. Biasa kita kalau untuk efektivitas kita selalu mengupayakan negosiasi pada banyak-banyak pemasok dan melakukan penawaran yang rendah namun pelayanannya yang terbaik. Bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru nih dalam industri logistik? Oke, si cepat ini kan ekspedisinya lah tahun 2014. Mulainya. Ya, mulainya 2014. Jadi bagaimana si cepat mengatasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru ya. Jadi adaptasi kita ini sebenarnya udah bekerja sama dengan marketplace yang terkini, terbaru seperti Shopee, TikTok gitu kan. Jadi kita selalu dalam perkembangan tahun kita berkembang juga gitu, maupun dari sistem, kerjasama, strategi. Habis kan? Oke Bang, jadi itu saja untuk pertanyaan dari wawancara kami pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bang atas waktu yang telah diluangkan untuk kami Bang. Mungkin itu saja ya. Mungkin habis ini kita boleh sesi foto-foto Bang. Oh, boleh. Oke. 3. Oke teman-teman, jadi itu saja keseruan kami dalam wawancara pada perusahaan logistik yang berada di Kota Cipinang ini, yaitu perusahaan Si Cepat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf jika terdapat kekurangan pada sesi wawancara kami tadi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.